Aliza, Aden, Anggi, Anissa. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Sehat? Sehat. Menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara kita dan sebagai bentuk nasionalisme kita sebagai murid. Silakan tugas. Marilah teman-teman kita menyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Kemarin kita bacanya surah Al-Lahab. Sekarang kita lanjut ke An-Nasr. Silakan buka, kita baca sama-sama ya, Nak ya. Terlebih dahulu materi kita minggu kemarin. Yo, siapa yang masih ingat apa materi kita minggu kemarin? Ya, silakan Nurul. Rukun iman kepada malaikat Allah. Ya, rukun iman. Iman kepada malaikat. Sekarang ibu tanya lagi. Yang masih ingat apa itu arti iman? Percaya, Bu. Percaya. Ya, betul. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintah. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan perintah Allah untuk sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Artinya kalian tahu pengertiannya apa, tata caranya bagaimana, kenapa kita harus bersujud. Dan sujud yang di sini adalah sujud yang di luar sholat, bukan sujud dalam artian kita mengerjakan sholat. Nah, yang kedua, melalui pembelajaran discovery learning, kalian dapat tahu tata cara sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur sebagai sikap patuh kepada perintah. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi video pembelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Tujuan pembelajarannya adalah sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur sesuai dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud
itu merupakan penggambaran, penghambaan dan pasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud untuk menghormati Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan sebagai tanda berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi video yang sudah kalian saksikan. Kembali ke pokok materi kita tadi. Nah, dari video yang sudah kalian saksikan, siapa yang bisa mengomentari? Apa yang maksud dengan sujud syukur? Apa yang dimaksud dengan sujud syukur? Nah, kapan nih kita sujud syukur, melakukan sujud syukur? Kapan? Ketika kita bersyukur kepada Allah, atau ketika kita terhindar dari musibah. Yang selanjutnya, siapa yang bisa komentari? Silakan. Nah, kalau yang sujud tilawah, kapan kita melaksanakan sujud tilawah? Ketika kita mendengar ayat-ayat saja. Baiklah, untuk lebih memahaminya, kita diskusikan materi kita hari ini. Silakan buat kelompoknya yang sudah tadi Ibu bagikan ya. Silakan. Kelompok 1, paham? Paham tadi kan? Silakan ya. Kelompok 2, sudah. Paham? Yang untuk presentasinya udah ada perwakilannya masing-masing kan? Silakan diskusi dulu. Aku kasih waktu 10 menit ya. Kalau sudah kita presentasikan dari kelompok 1 ya. Sudah diskusinya? Sudah bisa mewakili masing-masing ya? Silakan dari kelompok 1. Kelompok Sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah ketika seseorang memperoleh kenikmatan besar atau telah terhindar dari suatu bahaya yang akan menimpa dirinya. Sebab melakukan sujud syukur. 1. Mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Ada cara melakukan sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallahi wa la ilaha walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sujud syukur cukup dilakukan dengan menundukkan kepala. Tadi kita kasih upload untuk kita lanjut. Silakan. Sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan pada membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca Al-Quran sendiri atau pada saat mendengar
tilawah. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menghadap kiblat. 3. menutup aurat. Rukun sujud tilawah. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir. 4. Duduk setelah sujud dengan mengingat tanpa membaca tasyahud. 5. Salam. Selanjutnya, silakan. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Dilakukan dengan cara sujud 2 kali setelah membaca ayat akhir sebelum salam. C. Sebab-sebab sujud sahwi. 1. Meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa, ruku, iktidal atau sujud. 2. Lupa atau ragu jumlah sholat, jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. 4. Lupa melakukan tasyahud awal. D. Tata cara sujud sahwi. 1. Setelah selesai membaca ayat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhanallah la yanamu wa la yasbu. Artinya, maksudnya Allah yang tidak tidur dan lupa. 2. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. 3. Duduk sebentar lalu takbir dan lanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama. 4. Duduk kembali dan takbir dengan salam. Hikmah sujud syukur. Terhindar dari sifat sombong atau angkuh, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya, memperoleh tambahan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Hikmah sujud sahwi, menghindarkan diri dari perilaku sombong dan angkuh karena menyadari bahwa manusia ada tempat salah dan lupa. Kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa berbuat salah, dan jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Hikmah melaksanakan sujud tilawah, dijauhkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah semua selesai presentasi, kita kasih aplaus bagi kawan-kawan yang sudah presentasi. Kalau sudah paham, yang pertama silakan dikerjakan LKPD tadi yang sudah Ibu bagikan. Oke, Bu. Jadi sebelum kerjakan LKPD yang pertama tadi Ibu ulas kembali bahwa kita melakukan sujud. Pertama sujud syukur, kemudian sujud tilawah dan sujud sahwi. Sujud syukur dilakukan ketika kita mendapat nikmat dari Allah dan ketika kita terhindar dari musibah. Yang kedua sujud tilawah dikerjakan ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Ya. Yang ketiga sujud sahwi dilakukan ketika kita lupa bacaan atau gerakan dalam sholat. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Selesai? Sudah selesai, silakan dibuka. Sudah? Kalau sudah paham kan semuanya siapa ya? Kita sebagai makhluk Allah, kita harus terus bersyukur. Kita harus terus tunduk kepada perintah Allah. Tidak hanya perintah sholat, tidak hanya perintah mengaji, tetapi juga ketika kita bersyukur, ketika kita lupa, kita juga harus tetap tunduk pada perintah Allah. Salah satunya dengan melakukan sujud. Nah, sujud yang 3 tadi, Ibu harapkan kalian bisa melaksanakannya, dan untuk minggu depan kita praktekkan sujudnya ya. Nanti kita praktekkan satu-satu sehingga kalian harus menghafalkan bacaan sujud syukur, bacaan sujud tilawah, dan juga bacaan sujud sahwi. Jadi nanti sehingga
sehingga bisa diaplikasikan, bisa kalian gunakan apabila kalian dengan bersyukur atau lupa baca rakaat sholat bisa membedakan antara 3 sujud ini tadi. Oke, waktunya sudah selesai dan sudah bunyi. Silakan ketua kelas bacakan doa. Kita pulang. Berdoa dimulai.